Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita duduk sebentar menghayati dan mempelajari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dunia. Hubungan manusia dengan dunia. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni uhadditsukum haditsan fahfadhuh." Sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian satu hadis, maka hafalkanlah hadis tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan muqaddimah yang luar biasa agar kita perhatian dan mau mencermati apa yang akan disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia diperuntukkan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang berilmu lagi kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun a'tahu Allahu ilman wa mala." Golongan yang pertama adalah orang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Usahanya maju, pertaniannya subur, hasil panen melimpah. Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi fi rabbah. Tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hartanya. Ilmunya diamalkan untuk meluruskan hartanya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fir rahimah. Dia menyambung tali silaturahim. Karena dia punya ilmu tahu silaturahim bagian dari perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmunya dia tahu bahwasannya harta yang Allah berikan bagian daripada jalan untuk menyambung tali silaturahim. Maka fayasilu fir rahimah. Maka dia menyambung tali silaturahim. Wa arafa lillahi haqqa. Dan karena dia memiliki ilmu, maka dia tahu akan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertaniannya panen, ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya pada saat panen, ketika mencapai nisab. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dia memberikan haknya, fahadha bi'al manazil, orang inilah orang yang paling tinggi kedudukannya. Alimun ghaniyun, orang kaya lagi berilmu, berilmu lagi kaya. Golongan yang kedua adalah alimun fakir. Dia orang alim, berilmu agama, tahu hukum Allah, tapi dia fakir. Tapi dia mengatakan, "Lau anna li mithla fulan." Kalau seandainya aku memiliki seperti si fulan yang memiliki harta, maka aku akan lakukan seperti orang tadi yang pertama.
fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka orang yang kedua ini sesuai dengan niatnya, maka pahala dia dengan orang yang pertama sama. Ini menunjukkan akan pentingnya ilmu, sehingga menuntun niat seseorang menuju niat yang baik. Dan ini juga menunjukkan akan pentingnya niat, yang mana niat itu bisa berbuat walaupun tidak ada amalan. Niat itu bisa mengangkat amalan yang kecil menjadi besar. Bahkan orang itu hanya bercita-cita, karena ilmunya seandainya aku seperti orang yang pertama, maka aku akan melakukan seperti orang yang pertama. Bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, tahu hak ilmu dan hartanya, tahu hak hartanya, maka pahalanya seperti orang yang pertama. Kemudian golongan yang ketiga adalah jahilun ghaniyun, orang yang bodoh tidak mengerti ilmu, tapi dia orang yang diberikan harta, memiliki kedudukan yang menghasilkan harta yang melimpah, memiliki pertanian yang luas dan panen luar biasa, perusahaannya hasilnya luar biasa. Dia tidak punya ilmu, tapi diberikan oleh Allah harta yang melimpah. Fa huwa la yattaqi fi rabbih, tapi sayang dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya karena enggak punya ilmu. Wala yasilu fir rahimah, dia pun tidak menyambung tali silaturahim karena tidak memahami, tidak tergerak hatinya, tidak ada yang menggerakkan hatinya untuk menyambung silaturahim. Bila harta sarana menyambung silaturahim, walam ya'rillahi haqqa, dan dia pun tidak tahu akan hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahada bi aswa'il manazil, orang ini seperti ini adalah golongan yang paling jelek, kedudukan yang paling jelek. Hartanya melimpah, tapi karena tidak punya ilmu, akhirnya dunianya tidak bisa membantu, bahkan dunia bisa menjerumuskan kepada kesengsaraan yang abadi, wa iyadu billah. Kemudian golongan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-jahilu al-faqir, orang yang jahil tidak mengerti agama, di samping itu dia seorang fakir. Tapi karena dia tidak memiliki ilmu, maka fakirannya pun tidak menjadikan dia sadar. Bahkan dia mengatakan, kalau seandainya aku diberikan harta seperti orang yang ketiga tadi, maka aku akan berbuat seperti orang yang ketiga tadi. Diberikan harta tidak menjadikan dia takwa kepada Allah, tidak menjadikan dia menyambung silaturahim, tidak juga menjadikan dia memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak para hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta diharapkan bisa membantu agamanya, bisa membantu akhiratnya. Isti'malu dunya fima yanfa'u fil akhirah, menggunakan dunia agar membantu kepada akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang pertama, berilmu, diberikan harta, dan itu membantu kepada akhirat kita. Paling tidak semoga kita menjadi golongan yang kedua, walaupun tidak punya harta, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga ataupun golongan yang keempat yang sengsara dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Quran TV.